Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait bab 3, yaitu metodologi penelitian. Bab 3 itu berisi tentang kaitan termasuk apa sih penelitian kita, kemudian dari sisi sumber datanya, siapa sih yang kita ambil, kita kolek datanya, kemudian langkah penelitian kita bagaimana sih. Nah, di sini akan saya jelaskan. Dalam metode penelitian bab 3 ini, poin pertama yaitu Anda harus menjelaskan terkait pendekatan penelitian. Jadi jenis penelitian ini termasuk pada penelitian kuantitatif, yaitu apa pada bla 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 sebagainya. Nah, kemudian atau misalkan kualitatif atau mixed method ya. Kuantitatif itu adalah penelitian dengan data berupa angka-angka yang dapat dirata ya, kemudian digeneralkan. Kalau kualitatif itu berbeda, jadi datanya berbentuk teks dan sebagainya. Nah, kemudian mixed method itu adalah gabungan dari keduanya. Kemudian pada poin berikutnya adalah sasaran penelitian. Nah, sasaran penelitian ini adalah tujuan Anda ya, atau outcome yang mau didapat tuh apa dari penelitian Anda, itu jelasan di sini. Kemudian ambisi Anda atau keinginan Anda kira-kira dalam penelitian itu seperti apa, Anda tertarik apa, ingin mengetahui apa, dijelaskan di sini. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah bla 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 bla, karena peneliti tertarik untuk mengetahui apa-apa-apa dengan harapan dengan mengetahui itu dapat apa, misalkan seperti itu. Kemudian lingkungan penelitian. Nah, lingkungan penelitian ini apakah case study, lapangan, alat atau laboratori. Nah, ini ditentukan. Penelitian ini merupakan case study, yaitu case study apa, atau case report, misalkan di report hanya di STIM Microsma, misalkan di lingkungan STIM Microsma di prodi apa. Jadi lingkungan penelitian itu lebih pada ruang lingkup itunya itu mau seperti apa begitu. Kemudian dimensi waktu penelitian, ya ini pernah saya jelaskan, dan juga Pak Dr. Arif pun juga pasti pernah menjelaskan ini. Cross sectional berarti sekali pengambilan data pada saat itu saja. Kalau longitudinal itu ada time series, panel, cohort, ada misalkan dalam 1 tahun 2 kali ngambil data, atau dan yang diambil datanya bisa jadi berbeda orangnya atau sama orangnya, misalkan seperti itu. Atau case study lebih dalam lagi, bisa lama seperti itu. Jadi dimensi waktu penelitiannya termasuk apa. Nah, ini juga Anda jelaskan saja cross sectional itu apa, menurut siapa, ditambahkan. Jadi dari pendekatan penelitian, kemudian dimensi penelitian, ini harus ada teorinya seperti itu. Kemudian metode yang digunakan. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian TI ya, teknik informatika, itu ada eksperimental, yaitu menguji ya, membandingkan antara satu yang dikasih treatment dengan yang tidak diberikan treatment, atau survei, yaitu merata-rata kira-kira bagaimana hasilnya secara general. Kalau desain science research, nah tentunya desain science research berarti ada sesuatu masalah yang dianalisis, kemudian ingin coba diselesaikan dan didesain penyelesaian masalahnya. Kemudian simulasi, case study, hermeneutik itu seperti gini. Kalian tahu nggak kalau Al-Quran, kitab-kitab lah intinya itu kan kita mempelajari dogma atau kata orang zaman dulu, itu dipelajari. Nah, itu hermeneutik. Kalau grounded theory itu adalah mengkhususkan sesuatu ya, dari khusus ya, dari case tertentu digeneralkan. Jadi dari induktif ke deduktif seperti itu. Nah, kalau langkah-langkah penelitian itu ada eksperimental, kemudian ada survei, dan desain research. Berdasarkan tadi ya ada 3. Nah, kalau eksperimental berarti yang tadi menguji dari 2 tempat ya. Ada independent variable, dependent variable. Independent variable berarti variabel yang tidak bergantung gitu. Nah, kalau yang ini sih jarang ya. Saya lebih menjelaskan akan survei saja. Jadi misalkan pada survei ini Anda menjelaskan terkait dengan model teori pendukung hipotesis. Misalkan model TAM, model TOE, model self wall. Nah, Anda jelaskan tuh apa itu model self wall, terdiri dari apa saja variabelnya.
Misalkan saja TOE, teknologi organization environmental. Nah, dari teknologi itu apa aja? Misalkan advantage ya. Kemudian kalau ya banyak lah intinya jadi detail dari indikator dari teknologi itu apa saja, detail dari indikator organisasi yang diukur itu apa saja, dan detail dari environment itu apa saja, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah populasi. Nanti ada juga sendiri populasi itu adalah yang menjadi batasan siapa yang terlibat dalam penelitian ini, siapa yang menjadi batasannya itu apa saja. Jadi dia batasannya misalkan populasinya adalah orang yang menggunakan aplikasi OVO. Nah, itu populasinya berarti orang yang menggunakan aplikasi OVO di mana, misalkan Kerawang gitu. Seperti itu populasi. Kalau sampling frame ya, sampling frame itu ada sampel, yaitu bagian dari populasi. Nah, sampel ini ada beberapa teknik, ada probability sampling dan non probability sampling. Nanti akan lebih saya jelaskan lebih jelas lagi di slide berikutnya. Nah, sampling ini adalah bagian dari populasi. Misalkan kalau kita tidak diketahui populasinya, contohnya yang menggunakan OVO di Kerawang, emang tahu berapa orang gitu kan? Nggak tahu. Nah, kita bisa pakai menggunakan teknik pengambilan sampel tingkat kepercayaan 95%. Misalkan dengan rumus tingkat kepercayaan 95%, saya harus menyebar kuesioner ke berapa orang, seperti itu. Nah, ini sampling frame-nya sama teknik pengambilan sampelnya. Kemudian sampling size, sampling error, confidence level. Nah, ini contohnya saja. Jadi berapa jumlahnya, sampling error itu tadi tingkat kepercayaannya berapa persen dan sebagainya. Kemudian cara pengambilan data. Jadi biasanya kita jadiin satu aja, populasi dan sampel yang isinya ini. Sampling frame, teknik pengambilan sampel, jumlahnya berapa. Nah, kemudian cara pengambilan data. Cara pengambilan data itu ada banyak, ada berupa kuesioner, observasi, interview ya. Kalau interview berarti kita mewawancarai responden. Kalau kuesioner kita menyebar ya sebuah pertanyaan, kemudian mereka menjawab. Kemudian kalau misalkan observasi berarti kita mengamati, seperti itu. Nah, dalam cara pengambilan data ini biasanya untuk memastikan, kenapa kadang ada mix method ya, ada menyebar kuesioner juga iya, ternyata dia juga mewawancarai dan mengobservasi. Itu gunanya biasanya untuk triangulasi, memastikan apa yang disampaikan oleh sumber data itu benar, seperti itu. Dan ingat ya, dan sumber data itu ada dua, yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah langsung orangnya yang melakukannya. Kalau sekunder adalah pendukung, misalkan dokumen-dokumen, seperti itu. Kemudian draft pertanyaan itu disebut dengan interview ya, instrumen ya, instrumen dari interview atau kuesioner. Kalau instrumen interview berarti adalah pedoman wawancara. Kalau kuesioner berarti adalah kuesionernya, seperti itu. Nah, pilot test biasanya kalau kita mau melakukan pengambilan data, kita uji dulu tuh pertanyaan dari dari instrumen penelitian kita atau kuesioner kita, apakah valid atau tidak. Nah, kalau tidak valid biasanya pertanyaannya kita hapus, seperti itu. Nah, itu ada pilot test. Kemudian data analisis. Data analisis itu adalah bagaimana cara kita menganalisisnya. Misalkan kalau menggunakan survei, kita bisa menggunakan SEM-PLS misalkan, atau menggunakan PSPSS dan sebagainya. Jadi kita menganalisis secara data statistik, seperti itu. Nah, ada juga DSR, Design Science Research. Ya, Design Science Research ini lebih pada kualitatif, sebenarnya ke kualitatif lah ya di sini. Pertama itu Anda mendefinisikan masalah ya, motivasi Anda kenapa harus menyelesaikan masalah itu harus ada. Kemudian tetapkan tujuan untuk solusi tersebut. Nah, di sini di SR itu Design Science itu selalu menghasilkan artefak. Artefak itu adalah berupa dokumen, gambar, aplikasi atau dan sebagainya. Jadi jejak-jejak yang dimana dihasilkan dari sebuah penelitian ya, bentuk artefak seperti itu. Nah, kemudian teknik desain dan developnya, bagaimana mendesain solusinya dan bagaimana mengembangkan solusinya, dan kemudian bagaimana didemonstrasikannya, kemudian cara mengevaluasinya bagaimana. Nah, DSR ini
Selain itu juga bagaimana mengkomunikasikannya. Kalau DSR ini biasanya Anda kalau menyusun perancangan sistem informasi. Nah, kalau Anda melihat perancangan sistem informasi di skripsi-skripsi itu selalu ada analisis kebutuhan sistem, lalu didesain, ya kan, ada desainnya, yang UML atau BPMN atau flowchart dan sebagainya. Nah, kemudian ditentukan bahwa sistem itu ternyata butuh aplikasi fitur-fiturnya ini. Dibuatlah mock-up-nya. Nah, dari mock-up tersebut dibangun aplikasinya, lalu diuji. Nah, diujinya pakai menggunakan black box testing atau whiteboard testing. Diuji kemudian. Nah, dari situ lalu setelah diuji lalu diimplementasikan atau dioperasionalkan seperti itu. Jadi ini di bab 3 itu isinya itu. Jadi Anda pilih isi dulu dari penelitian Anda itu mau pilih yang mana, tujuannya apa, lingkungan penelitiannya apa, dimensi waktunya pilih yang mana, kemudian metode yang digunakan tuh apa, dan langkah-langkahnya seperti apa. Nah, biasanya di atasnya langkah-langkah ini kita buat sebuah diagram, misalkan langkah-langkahnya ini seperti itu. Nah, kemudian juga biasanya kalau di survei itu ada yang namanya hipotesis ya. Nanti kan ada data analisis teknik, ada uji hipotesisnya di sini. Ingat itu hipotesisnya bahwa variabel ini berhubungan dengan ini, tidak berhubungan secara simultan dan sebagainya. Nah, itu ada tekniknya. Nanti itu lebih lanjutnya di pertemuan berikutnya. Nah, kemudian ada jadwal penelitian. Kalau ini proposal, tapi kalau untuk sudah jadi skripsi atau laporan penelitian tidak perlu jadwal penelitian. Itu mungkin terkait metode penelitian di bab 3 kerangkanya. Nanti lebih dalam saya akan bahas satu persatu yang penting, misalkan populasi, sumber data, kemudian bagaimana cara membuat instrumen pertanyaan seperti itu. Jadi ini nanti akan saya bahas selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.